Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat dan Bapak Ibu yang saya hormati, tilawah Fahmil Quran Nurul Huda yang insya Allah dirahmati oleh Allah Ta'ala. Senantiasalah kita bersyukur dengan membuka hati, menyejukkan pikiran, dan semua yang kita terima dari Allah, karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, baik itu berupa keberlimpahan dalam hidup ini, kesehatan, keselamatan, damaian, kenyamanan, dan lain sebagainya, di mana kalau kita untuk menghitungnya, pasti kita tidak bisa menghitungnya. Maka dengan membuka mata hati, membuka mata kolbu, membuka mata jiwa, insya Allah kita semua akan diberikan keberlimpahan dari Allah Ta'ala. Untuk malam ini, sesuai undangan dalam WA Group, topik kita adalah Allah membukakan ilmu disesuaikan dengan kecerdasan dan peradaban manusia. Kenapa ini saya tampilkan? Walaupun ini sering saya sampaikan, karena memang ilmu Allah itu tanpa batas lewat semesta ini, tapi kadang manusia itu membatasi. Ya. Jadi yang sebelumnya Islam itu universal, kosmopolitan, humanis, kadang dibatasi seakan-akan Islam itu hanya sebatas wilayah, bahkan termasuk pakaiannya dan lain sebagainya itu harus meniru sebelah sini dan lain sebagainya. Misalnya demikian. Maka nanti kita akan melihat seperti apakah sebetulnya petunjuk Allah yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Kenapa demikian Bapak Ibu sekalian? Mungkin Bapak Ibu ada yang mengalami zaman penjajahan Jepang atau bahkan penjajahan Belanda. Waktu itu mungkin di sini belum ada yang namanya mobil-mobil bagus, belum ada yang namanya motor bagus ataupun alat komunikasi yang canggih. Bahkan mungkin kalau Bapak atau Ibu punya saudara di luar kota, itu belum bisa bicara lewat telepon, harus pakai telegram. Ke kantor telegram, baru dikabari pakai surat, nanti dibaca pesannya, kemudian surat dari kantor Telkom itu dikirim ke tempatnya itu. Jadi kalau tahun 60, 70 itu misalnya Bapak Ibu di sini ada yang merantau ke Jakarta atau Surabaya, itu mau ngabari keluarganya yang meninggal, itu mungkin 3 hari lewat telegram itu. Itu pun yang mampu, kalau yang tidak mampu ya wes rasa kabar-kabar kan begitu. Nah, untuk perkembangan selanjutnya sampai sekarang kan luar biasa ya. Kita bisa chatting ya, video call, keluarga yang jauh bisa tatap muka sambil bicara. Ini kan artinya Allah membuka ilmu itu disukai dengan kecerdasan dan peradaban manusia. Kita lihat ayatnya. Kita mulai dulu dari surat 38 ayat 87-88. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In huwa illa dzikrul lil alamin. Wala ta'lamuna naba'ahu ba'dahin. In huwa, Al-Quran ini tidaklah illa dari in lan la dan la,
jika tidak atau kecuali dzikrul lil alamin, ya, peringatan. Dzikir itu peringatan atau untuk mengingat. Lil alamin, untuk semesta alam. Jadi bukan hanya untuk bangsa ini, suku ini, tidak, tapi untuk seluruh alam. Wala ta'lamunna. Nah ini Pak, wa itu artinya dan, ini ta'lamu, kemudian di depannya ada lam takkid, di belakangnya ada nun takkid. Ini artinya sungguh-sungguh, jadi sungguh-sungguhnya dua. Jadi dan sungguh-sungguh kamu akan mengetahui, ya. Naba'ahu, ya, surat naba itu kan surat berita, beritanya, berita kebenarannya, ba'da, sesudah, hin, ya, saat ini, artinya beberapa waktu lagi. Jadi Al-Quran ini adalah peringatan untuk semesta alam. Dan sesungguhnya, sungguh-sungguh kamu nanti akan mengetahui, ya, beritanya, ya, baik itu ilmunya, baik itu astronominya, baik itu komunikasinya, baik itu tentang kesehatannya, tentang kosmologi, fisika, matematika, dan lain sebagainya. Nanti kamu akan mengetahui. Ternyata karena Al-Quran itu tingkat tinggi. Adakah tingkat tinggi? Nanti kita melihat ayatnya, ya. Maka ternyata kalau Allah sudah pakai lam takkid, nun takkid, ini memang sungguh-sungguh itu, ya, pasti, ya. Pasti kita akan mengetahui beritanya, ya. Kalau zaman Nabi ini beberapa waktu lagi, ya, 14 abad yang lampau. Sekarang juga beberapa lagi. Maksudnya apa? Artinya terus berkembang terus. Allah membukakan ilmu itu terus berkembang terus, ya, tidak berhenti. Disesuaikan dengan kecerdasan dan peradaban manusia. Kalau kecerdasan ini nenek moyang kita, ya, atau peradaban waktu itu, ya, paling kendaraan cuma pakai dokar, ya, ataupun apa itu gerobak sapi, ya, itu ya sebatas itu saja, ya. Sampai dulu mumet kalau lewat Bacem ada gerobak, wah ini yang bikin macet ini karena mobil belakangnya harus pelan-pelan. Nah ini tapi karena Allah membuka ilmu dengan kecerdasannya, ya, yang tanpa batas dari semesta ini, manusia menciptakan ini terus berkembang terus, termasuk pertanian, termasuk juga terutama tentang kesehatan dan juga tentang alam semesta ini. Sebagai contoh Pak, ya, surat 16 ayat 79. Ini nanti terjemahan dulu dan terjemahan sekarang nanti akan berbeda juga, ya. Ayatnya sama, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam yaro illat tayri musyakhkharatin fi jawis samai ma yumsikuhunna illallah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yu'minun. Tidaklah mereka memperhatikan, ya, alam, ya, alam, apakah belum ya rau mereka, ya, mereka ini dhamirnya pakai ya, ini mereka illa toiri. Kalau di terjemahan yang depan itu kepada burung, ya, burung di angkasa, yang terbang di angkasa. Tetapi untuk ahli astronomi atau ini karena sudah ditemukannya, Allah membukakan tadi ilmu pengetahuan disukai dengan kecerdasan dan peradaban manusia, sudah ditemukan tata surya, ya, yang mengitari matahari, ada Merkurius, Venus, bumi kita, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan Pluto. Satu tata surya. Ini juga melayang di angkasa, Pak. Maka toir bisa berarti burung, tapi secara astronomi adalah semua benda-benda angkasa itu, ya, semuanya itu melaju kencang, Pak. Ya. Sering saya sampaikan bumi kita saja, ya, ini rotasi 24 jam, kemudian berevolusi, ya, 1 tahun itu kecepatannya 103.000 km per jam misalnya. Ini artinya kan, oh begitulah, ternyata ditemukan ilmu astronomi kosmologi bahwa toir bisa diartikan benda-benda angkasa, dan benda-benda angkasa itu setiap saat ada, Pak. Siang pun ada, ya. Bentar lagi itu ada bulan, ada Venus kalau pagi hari,
Itu setiap saat ada bulan itu melaju kencang. Kecepatannya tinggi karena kita ada gravitasi bumi. Bumi kita berputar ya cepat, tapi karena kita sedot gravitasi ini seakan-akan kita diam. Ya. Maka nanti akan melihat. Ya. Dan itu semua, ya kalau burung itu yang menahan selain Allah. Loh ini lebih besar lagi. Ya. Jupiter yang besarnya 318 kali bumi, siapa yang menahan ini? Ya. Fijawi samai mayum sikuhuna ilallah. Tidak ada yang menahan beratnya seperti itu kecuali Allah. Ya, bumi kita aja para rasul Nabi kan 600 triliun ton beratnya ini. Ya. Sampan ketinggian sekintale rakuat ya. Ini bumi kita itu diperkirakan 600 triliun ton. Berotasi kemudian berevolusi melaju kencang. Siapa yang menggerakkan itu? Allah. Yang menahan juga Allah, tidak berbenturan dengan planet yang lain. Ya, itu satu tata surya seperti itu. Belum tata surya masuk galaksi. Ya. Nanti kita lihat juga. Nah, inna fi dzalika laayatil liqaumin yu'minun. Sungguhnya yang demikian itu adalah ayat-ayat itu tanda untuk kaum yang percaya. Kaum yang percaya. Kalau tidak percaya, yu'minun itu kan sering saya sampaikan. Iman itu ya, iman ya, itu kebalikan dari kufur. Kan ayatnya jelas, la in syakartum la ajdanakum. Ya, kalau kamu bersyukur, kamu akan ditambahi. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi antara iman dan syukur itu memang istilahnya apa itu? Seperti mata uang. Maka orang yang bersyukur pasti insya Allah bisa beriman. Nah, mengimani, percaya. Jadi percaya itu bukan hanya percaya tok, tapi ada buktinya. Oh iya ya. Ini ada Jupiter, ada Venus, kelihatan semua. Apalagi kita sudah ada aplikasi, misalnya kita buka stellarium, ya, tek itu sudah malam ini yang kelihatan apa saja itu sudah ada Pak. Termasuk satelit-satelit itu sudah apa itu sudah berjalan ke sana kemari itu kalau punya buka stellarium sudah termasuk bulan itu berapa persen itu sudah ada. Allah membukakan seperti itu, ya. Maka sebagai contoh ini termasuk, oh iya ya, Allah itu sangat luar biasa karena Al-Quran itu penuh dengan ilmu pengetahuannya. Secara tidak langsung ini kan mengandung ilmu astronomi kosmologi, ya. Maka ya kita harus berbenah diri untuk generasi yang akan datang. Nah tadi saya gambarkan ya bahwa benda-benda di angkasa itu melaju kencang Pak, bukan pelan-pelan tapi melaju kencang. Ya. Jadi sehingga para ahli itu kan kalau bintang ini untuk memudahkan itu ada rasi Gemini, rasi Taurus, ya, Pisces, ada Libra itu untuk membentuk itu aja. Jadi kalau bulan Agustus, bulan apa itu kan ada untuk memudahkan. Kan. Tapi kadang disalahgunakan untuk ngeramal, yaitu beda lagi ilmu dan yang lain beda. Ya. Jadi intinya ya. Kalau kita melihat benda-benda angkasa ini dijelaskan tadi bahwa yang menahan adalah Allah Ta'ala. Kita melihat Pak, ya, usia alam semesta. Jadi usia alam semesta sekarang bukan 30 miliar tahun tapi baru sekitar 14 miliar tahun. Ya, ini para ahli sudah menemukan. Cara menghitungnya bagaimana? Pakai ilmu, bukan ngitung ngawur kan begitu, ya. Membagi jarak tempuh dengan kecepatan galaksi yang sedang bergerak menjauh. 3,26 juta tahun cahaya atau megaparsec kali 300.000 km per detik kecepatan cahaya. Dibagi dengan 70 km detik kecepatan galaksi. Jadi jumlahnya ini, ya. Yang bisa lihat sendiri. Ya. Ini ya. 139 kali ini pangkat 10 ya. Ini para ahli menemukan seperti itu. Memang bagi orang-orang fisika ini tidak heran lagi karena sudah mempelajari, tapi bagi orang awam ya wah apa gue yang pusing ya gitu. Ya enggak apa-apa. Pusing. Sekarang analogi begini Pak. Untuk ilmu dibukakan, ya, ini saya pakai gambaran dulu ya.
zaman Nabi, ya. Terus misalkan Nabi hidup zaman sekarang misalnya. Sebagai contoh ini, Nabi dulu kan pakai siwak, ya. Karena waktu itu belum ditemukan ilmu tentang sikat gigi yang canggih, pasta gigi yang canggih. Gitu, zaman dulu. Waktu itu paling super, paling mahal, ya, paling mewah itu ya siwak itu. Waktu zaman dulu, ya. Maka nanti kita melihat kalau zaman sekarang bagaimana. Termasuk kalau zaman dulu Nabi makan pakai 3 jari. Kemudian kalau adzan, Pak, ya, khayal falah itu noleh kanan, noleh kiri, ya. Nanti kita lihat kalau sekarang bagaimana. Dulu kendaraan unta, ya, mau berdagang ke Syam pakai unta, ya, haji yang agak jauh pakai unta. Terus kalau sakit waktu itu dibekam, ya. Kemudian alat untuk pelindung itu panah, ya. Ini dulu ya. Nah sekarang kita melihat kalau misalnya Nabi hidup zaman sekarang, ya, apakah juga pakai siwak? Siwak itu cuma gini, Pak. Dulu saya kan sering kalau sholat jamaah, ya, waktu saya kerja di Kauman Solo itu ikut makmum di belakang imam. Imam itu mau ngimami pakai siwak ini gosok. Jadi aku ya mampu, ya pikir orang mampu kan waktu itu kan. Ya, digosok gitu. Kan yang digosok itu kan. Ya, siwak itu seperti apa ya? Ya siwak gitu. Ya. Nah, tapi kalau sekarang, Pak, kalau Nabi hidup zaman sekarang pasti sikat giginya itu pasti yang paling mewah, yang paling mahal. Pasta giginya juga yang paling mahal mestinya. Bukan hanya Ceptaden, mungkin wong Nabi itu kayak kok beli ini kan begitu. Yang mahal kan begitu. Kan sikat gigi itu mungkin bukan hanya satu, Pak. Ada yang soft, ada yang medium, ya, premium, ada yang keras, ada yang halus dan lain sebagainya. Ya, maka orang yang dokter gigi itu sikatan bukan hanya satu sikat. Nah, awake dhewe kan satu sikat. Dokter gigi ki sikatnya telu, Pak. Yang halus ngresiki rampung, copot ganti sing kasar, kok gantine gitu. Jadi resik tenan. Nah, awake dhewe lak kesusu sikatnya siji. Nah, bisa gitu. Nah, kalau dulu memang di sana makan 3 jari, ya. Riwayatnya hadisnya demikian. Apakah kita mau makan 3 jari? Lawang panjenengan disuguh sop karo timlo masuk manggo tekan 3 jari, ya. Ini harus kita pikirkan. Jangan kita menerima berita itu saklek terus kita tiru, itu jangan, ya. Kemudian tadi kan adzan, ya. Kalau noleh kanan, noleh kiri, itu karena sing sebelah sana biar dengar, sebelah sana karena kan belum ada ini. Nah karena sudah ini ya madep gini aja sudah gitu loh. Jadi ada substansinya, ya. Ya. Tapi kan ada memahami harus gini, ya monggo. Saya hanya menyampaikan untuk berpikir, Pak. Bukan saya harus dengan begini enggak, ya. Ngaji dengan saya itu harus stimulan untuk berpikir, memikirkan. Karena yang kita kaji itu Al-Qur'an. Al-Qur'an itu adalah penuh pemikiran, ya. Kemudian kalau kendaraan, misalnya Nabi hidup zaman sekarang, panglima perang, istilahnya ya pimpinan tertinggi, ya. Mesti sekarang ya paling ora Pajero apa Alphard apa Expander to nggih. Nggih. Estilong ini ra kanggo. Misalnya demikian, ya. Jadi kita harus berpikir yang realistis, ya. Kalau sakit, Pak, ya dulu bekam karena belum ada rumah sakit, ya. Kalau sekarang mungkin karena kelasnya itu panglima tertinggi, pimpinan yang tertinggi, itu mesti juga check up juga, Pak. Periksa darahnya, mungkin juga ya darah di samping labnya, ya, tensinya, untuk di seperti presiden itulah punya dokter kepresidenan, ya. Jadi presiden itu mau makan dikontrol makanannya, besok cek ini dan sebagainya. Jadi waktu jadi presiden ini udah nganti masuk angin gitu loh.
Nggih, memang di sana ada aturannya ya. Nek dadi RW RT masuk angin biasa ranti dokter. Lantas ya kalau dulu kan alat pelindungnya panah. Lah kalau sekarang jenderal ki mosok nganggo panah. Ya mesti pistol ya. Gitu. Logika kan begitu, Pak. Dan sekarang kan makanya ini intinya tadi topiknya ya ilmunya Allah disesuaikan dengan kecerdasan dan peradaban manusia. Ya. Ini saya untuk berpikir saja kalau wah aku tetap pakai siwak. Aku tetap nek mangan nganggo jari 3. Aku tetap pakai unta. Ya. Aku tetap naik sakit terus bekam gak yang dokter dan lain-lain sebagainya. Asal aku tak nganggo panah ya. Terserah betul apa gitu loh. Boleh-boleh saja ya. Tapi saya untuk mengajak untuk berpikir bahwa ternyata sebenarnya Allah itu ilmunya tanpa batas lewat semesta ini. Manakala kita ya memberikan melontarkan pertanyaan kepada semesta, semesta akan menjawab. Dan ilmu yang kita terima seberapapun kalau kita jalani nanti Allah akan memberikan ilmu yang baru, Pak. Jadi seperti itu. Maka Allah membukakan ilmu dengan kecerdasan manusia itu, misalnya kalau NASA saat ini ya, itu sudah punya teleskop ya untuk mempelajari alam semesta ini. Ada teleskop Hubble ya, Kepler ya, ada penjelajah, satelit survei transit, observatorium ya, teleskop luar angkasa yang banyak, ada NuSTAR, penjelajah komposisi yang di semesta ini ya, ada teleskop luar angkasa James Webb dan lain sebagainya itu. Dan karena apa? Karena alam semesta ini yang para ahli memperkirakan garis tengahnya itu 30 miliar tahun perjalanan cahaya, maka cara menghitung ya seperti tadi. Misalnya tata surya masuk galaksi ya. Setelah galaksi ada galaksi 100 miliar dinamakan super cluster. Ini kan manusia yang menemukan. Waktu dulu memang belum ditemukan. Jadi kita di bumi ini hanya satu titik debu sebetulnya. Ya. Karena apa? Ya itulah sebenarnya kita supaya mengerti dengan ilmunya Allah. Dan perlu kita ketahui bahwa tafsir tertinggi adalah ayat bil ayat. Di sini surat Furqan ayat 33, wala ya'tunaka bimasalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Dan mereka tidak mendatangkan padamu dengan perumpamaan kecuali kami yang mendatangkan yang hak logis benar dan tafsir atau analisa yang paling bagus. Jadi ayat satu dengan ayat lain ya bilhal itu adalah ahsana tafsiro, sebaik-baik tafsir. Nah, dalam kajian Al-Quran ya, kita diajak untuk membersihkan diri, menyatu dengan alam, menggali potensi diri agar tidak lagi bergantung pada benda-benda lain, makhluk lain dan sebangsanya. Sistem alam bekerja dengan sunatullah ya. Jadi kita memang bagian dari alam ya, kita harus menyesuaikan dengan program alam yang kemarin dalam program semesta itu sudah beberapa topik yang disampaikan termasuk tabur tuwe ya, tarik menarik, berpasangan, kemudian yang terakhir itu aturan keseimbangan dan lain sebagainya. Itu nanti ada korelasinya, bahkan itu nanti ada kelanjutannya. Kita sekarang ke surat Fatir ayat 28. Wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik innama yakhsyallaha min ibadihil ulama innallaha azizun ghafur. Dan dari manusia dan dabah-dabah dan binatang ternak. Dabah itu dalam surat Nur ayat 45, berjalan di perutnya 2 kaki, 4 kaki ya, termasuk manusia ini bisa disebut dabah juga ya. Dan dabah itu termasuk binatang ternak itu berbeda warnanya seperti itu. Sungguhnya yang takut kepada Allah dan hamba-hambanya ya, dari hamba-hambanya adalah ulama atau cendekiawan. Sungguhnya Allah Maha Mulia lagi Maha Pengampun. Ya. Sering kita dengar ya, al-ulama'u warisatul anbiya. Bahwa ulama itu ya pewaris dari nabi. Betul juga itu, karena menerusnya
Namun yang perlu digarisbawahi adalah ulama yang meneruskan wahyu-wahyu yang datang dari Nabi. Nanti kita melihat ayat sebelumnya ini hubungannya dengan apa? Ternyata hubungannya juga dengan semesta. Jadi perbedaan ya warna dan lain sebagainya itu akan menjadikan orang itu mengetahui sehingga dia akan takut. Maka dia orang yang berilmu itulah orang yang takut kepada Allah. Ya, ini kita naik ke atas ayat 27-nya dulu. Ya. Alam taro annallaha anzala minas sama'i ma'an fa akhrajna bihi samaratin mukhtalifan alwanuha wa minal jibali judadum bidon ya. Masalah ya bido ya wa humrum mukhtalifun alwanuha maksud saya wa goro bi ya wa goro bibu sude gitu karena ini termasuk huruf qalqalah ya. Tidaklah kamu perhatikan bahwa Allah menurunkan dari angkasa atau langit air hujan, lalu mengeluarkan dengannya air itu buah-buahan yang berbeda warnanya. Dan dari gunung-gunung ada yang dibarui warnanya, dan dari gunung-gunung ada dibarui warnanya, dibarui keputihan dan merah berbeda warnanya, dan yang hitam berupa gagak. Nah, ayat tadi yang 28 itu yang takut pada Allah itu adalah ulama. Ternyata ayat atasnya ini berhubungan dengan ini Pak, dengan hujan, ya, kemudian tumbuh-tumbuhan, kemudian ada gunung, perbedaan warna dan sebagainya. Ini kan termasuk rupa-rupa yang ada tumbuhan di semesta, termasuk di gunung, karena gunung itu identik dengan penuh kesuburan Pak. Ya, kalau di sini mungkin kemarau tidak bisa tanam, penjelasan di Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Gunung Lawu, ya, Gunung Sumbing, Sindoro, itu semua petani malah bagus-bagus, ya. Tapi kalau hujan begini mungkin kurang bagus malah. Gitu. Ya, itu bagi petani yang di sana memang ini hubungannya dengan ilmu Pak ini. Jadi ulama yang takut tadi salah satunya ya mengetahui bab ini, mengetahui di ayat 27 ini, ya. Jadi tentang hujan, hujan itu dari atmosfer atau dari apa? Hujan itu ternyata uap laut, ya, jadi awan dingin, kemudian ada angin dan sebagainya turun. Kenapa turunnya kalau tidak ngerojok, tapi kok titik-titik? Nah ini kan perlu ilmu Pak, perlu ilmu fisika, kosmologi, ya, mungkin juga matematika dan lain sebagainya. Itu secara materi, tapi secara spiritual, oh iya itu adalah siklus kehidupan. Air yang darinya laut mengangkasa, jadi awan, jadi hujan, nanti air ini lewat sungai kembali kepada laut, berputar. Ya. Itu secara spiritualnya seperti itu. Kita lanjut dulu, nanti kita bisa buka lagi. Ya. Dan perumpamaan itu, ya, ini ayat sering saya sampaikan juga, bahwa perumpamaan itu memang penting bagi manusia. Wa tilkal amsalu, ya, nadribuha linnasi wa ma yaqiluha ilal alimun. Dan inilah perumpamaan yang dia contohkannya untuk manusia, dan tiada yang memikirkan kecuali orang-orang yang berilmu. Jadi banyak sekali amsal-amsal, contoh-contoh, sanepo, ya, siloka. Semuanya itu adalah sebagai ayat ataupun pemikiran untuk manusia. Tapi di sini disebutkan wama yaqiluha ilal alimun. Tidaklah yang memikirkan kecuali orang-orang yang mengetahui atau berilmu. Jadi memang ya ternyata Al-Qur'an itu ilmunya bukan hanya ilmu yang berhubungan dengan ritual, ternyata bahkan 800 lebih ayat itu berhubungan dengan alam semesta. Dan alam semesta ini terbentuk dari 4 variabel, yaitu materi, energi, ya,
ruang dan waktu. Nah ini saya ambilkan contoh Pak. Ya, tadi kan saya sebutkan galaksi, ya, itu kalau sudah 1 miliar satu super cluster. Nah, ini hanya foto NASA yang sampaikan ke publik. Dan ini kecil ini adalah matahari sebetulnya atau bintang. Ya, bintang kita itu kalau dilihat dari jauh ya cuma seperti matahari kita seperti bintang itu. Dan bumi kita yang gede ini tadi beratnya 16 triliun ton tidak kelihatan karena sudah masuk satu tata surya yang kecil ini. Itulah alam semesta. Maka kadang kita jangan menyempitkan wilayah kekuasaan Allah. Ya, kadang kan kita ini cuma hanya dibatasi sesuatu wilayah atau peradaban atau adat. Maka tadi ada contoh yang tadi digambarkan, kalau Nabi zaman dulu sekarang itu kita sekarang harus bisa membedakan itu adat atau ajaran kan begitu ya. Mungkin loh ini Abu Jahal, Abu Lahab itu juga berpakaian ya adatnya adat Arab, mungkin nganggo batik gitu. Mboten mungkin. Berarti Abu Jahal bojone Abu Lahab barang ini berarti ya kaya wong adate wong kono ora mungkin kaya kene kan gitu. Ya. Maka Allah la yang duru ila suwarikum ya wa ambalikum walaki yang duru ila qulubikum wa amalikum kan begitu. Dalam suatu riwayat. Nah, kita disuruh memperhatikan langit dan bumi. Ini observasi lagi ya. Nah, ini itu baru riset itu. Ya, kita lihat surah Al-Imran ayat 190. Ya, walaupun ini sering saya sampaikan, tapi saya sampaikan setiap ayat disampaikan di lain waktu dan tempat yang lain, topik yang lain itu ada pendalaman yang berbeda. Ya. Inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari layatil liulil albab. Sungguhnya pada penciptaan samawat dan bumi dan pergantian antara malam dan siang ada ayat atau tanda bagi ulul albab atau berpikir dengan hati. Ya. Dimulai dengan inna. Ya. Fi kalimat kholako karena ada jernya fi kholki Pak, bukan kholku atau kholko. Ya. Ini sidik-sidik nganggo nahwu sorob misalnya gitu. Ya, samawati wal ardi. Wahtilaf ikhtilaf. Ya. Ikhtilaf itu kan apa ya? Beda gitu loh. Wah itu bab ikhtilaf, itu bab beda. Perbedaan malam dan siang. Ya. Maka perbedaan itu jangan dibenturkan, perbedaan itu jangan ditandingkan tapi disandingkan. Jadi antara malam dan siang itu adalah perbedaan. Itu ayat atau tanda untuk ulil albab. Ulil albab itu orang yang berpikir dengan hati. Jadi mikir itu dengan mata batin, mata jiwa, mata hati, itulah ulil albab. Nah siapa ulil albab? Ayat 191-nya. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ulul albab itu orang-orang yang mengingat Allah sewaktu berdiri, duduk dan berbaring serta memikirkan tentang penciptaan samawat dan bumi. Ini sampai tengah dulu ya. Jadi ulul albab itu alladzina orang-orang yadkuruna yang mereka itu ingat Allah. Ya. Waktu qiyam berdiri, wa'udan dan duduk. Ya. Wa ala junubihim dan waktu berbaring. Nah, waktu berdiri duduk berbaring itu ngapain? Ya tafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Dia berpikir tentang penciptaan samawat dan bumi. Loh. Jadi sebenarnya hakikat orang zikir itu satu mengingat Allah, terus mikir ciptaan langit dan bumi, termasuk tadi inna fi khalqis samawati wal ardi. Nah setelah itu mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya. Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan semua ini sia-sia atau keliru atau batil.
Maha suci, maha penggerak Engkau, selamatkanlah kami dari nar. Nar adalah lambang penderitaan, api artinya. Ya. Jadi kalau ada orang duduk di masjid, subhanallah, alhamdulillah, apakah itu zikir? Secara syariat zikir, Pak. Tapi kita batinnya tidak ngerti, ya. Apakah dia ingat Allah, apakah dia ingat penciptaan Allah, saya tidak tahu, ya. Tapi bagi orang yang sudah paham ulul albab, ya, secara syariat begitu, dia otomatis langsung ingat Allah. Maka sering saya sampaikan dan kajian kita, zikir itu satu ingat Allah, ingat hukum Allah, ya, dan ingat ciptaan Allah. Tiga ini. Tapi kalau zikirnya yang diingat, wah aku rong madang, wah kok udan ya. Jadi pikirannya beda-beda lah, itu beda lagi. Jadi kuncinya Bang, mengingat Allah, mengingat hukum Allah, mengingat ciptaan Allah. Waktu kapan? Ya berdiri, duduk dan berbaring. Manusia itu kan banyak kan daerah ngaduk linggih berbaring. Ya. Wah lah aku jongkok, ya beda lagi. Tapi kan oke-oke kan daerah duduk berdiri berbaring kan begitu. Kerja banyak duduknya gitu. Berdiri mungkin apa itu. Selalu ingat Allah. Ya. Termasuk ya kalau penjenengan di perjalanan yaitu jangan dangdutan karo joget-joget, ya boleh saja, tapi kudu diimbangi dengan zikir, ingat Allah, berdoa ya dalam perjalanan dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, secara jasmani dulu ya. Tadi kan suruh apa? Ada pergantian siang dan malam. Kemudian di sini berdoanya ya subhanaka fakina adzabannar. Nah, dalam pergantian siang malam itu, kalau siang itu kan ada matahari. Matahari itu simbol dari nar, Pak. Api. Nar itu artinya api. Maka fakina adzabannar ada hubungannya. Ya. Kita fakina adzabannar itu jangan nar diartikan neraka nanti neraka kaya nggon wayang, beda lagi ya. Karena tadi sudah memikirkan siang malam tadi. Ya, dan itu adalah simbol penderitaan, maka jangan sampai kita kena sanksi ya, yang panasnya seperti itu. Kan begini. Itulah salah satunya kita dalam memikirkan ternyata ayat itu ada sambungannya. Atas dan bawah biasanya itu ada saling menjelaskan. Nah, mencermati ayat di atas, Pak. Ya, ayat 190, 191 Ali Imran tadi. Begini. Kita dengan kesadaran indera, ya, pakai mata ini loh, indera mata kita lihat siang matahari berjalan ke barat, gitu Pak. Ini pakai mata loh ya, kesadaran mata indera. Lantas kita pakai kesadaran ilmiah atau akal. Anak SMP itu diajari tentang tata surya, ya. Bumi ini berputar, mataharinya diam. Jadi ada pagi, ada siang, ada malam, ada sore. Ternyata dengan kesadaran ilmiah, dengan akalnya, yang tadi hanya dengan mata itu matahari dari timur yang berjalan mataharinya, setelah pakai ilmu ini ternyata yang berputar buminya, bukan mataharinya yang berjalan. Udah beda dong ya? Berbeda. Ya. Nah, sekarang pakai kesadaran spiritual. Kesadaran ilahiyah atau spiritual. Bumi rotasi dan pergerakan benda-benda di angkasa, ada Allah yang Maha Penggerak. Nah, seperti tadi surat 16 ayat 79, semua itu yang menahan Allah. Maka kita mencermati sesuatu itu jangan hanya pakai indera lahir, Pak. Ya, indera lahir itu memang kadang ya tidak sesuai dengan kenyataan, ya. Wah, matahari ini sengenge songkoitan mlaku ngulon. Ya nek cah TK bener, Pak. Tapi kalau cah SMA ya, wah itu salah, yang berputar itu buminya. Jadi mbak lulusan PAUD, putune lulusan SMA. Rembuk ayat mau beda mesti. Mbak mulang rumah sana mulang putune. Esuk nek awan ki lho sengenge lho mlaku ngulon. Lah putune diulang sekolahan sing putune kan mesti kan bantah. Maka
disesuaikan dengan kecerdasan dan peradaban manusia itu. Ini satu contoh yang gampang kita faktanya ada. Kita masuk ke alam semesta lagi ya, lebih dari 100 jenis unsur di alam semesta tersusun dari partikel-partikel subatomik yaitu elektron dan lain-lain. Sedangkan partikel itu juga tersusun dari partikel-partikel kuantum yang lebih kecil. Pada tingkat kuantum itu seluruh benda di alam semesta tidak ada bedanya. Nah, ini juga fisika tingkat tinggi, Pak. Saya mengambil dari saya kan mengikuti jurnal ilmiah yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan yang baru, sehingga ternyata seperti itu. Artinya bahwa sebenarnya benda-benda di alam semesta itu kalau sudah masuk partikel-partikel kuantum ya, dalam tingkatan kuantum itu seluruh benda itu sama semua ya. Maka kemarin kalau saya analogikan tadi, sebenarnya kita ini kan masuk makhluk rohani. Nah, dalam tataran roh itu kita ini sama semua. Tidak ada jenis kelamin ya. Tapi begitu roh ini cari kendaraan, ada yang laki dan perempuan, itu kan cuma casingnya saja. Nah, nanti setelah casing ini expired, tidak bisa ditempati, ya ini kan harus kembali. Nah, kembalinya membawa apa? Ya pekerjaannya tadi selesai atau belum, ya, lulus atau tidak lulus. Ya. Artinya kembali kepada pelajaran kumlot atau siklus kehidupan lagi. Al-Quran mengisyaratkan penerbangan antar planet. Ya, coba kan tadi topiknya Allah membukakan ilmu disesuaikan dengan kecerdasan dan peradaban manusia. Ya, saya akan melihatkan ya, walaupun ini juga ayat sering tampil, tapi untuk menguatkan kita akan pakai PowerPoint ya. Kita lihat dulu di sini ya. Ini matahari gede nih saat ini ya, sini gede banget ya. Jadi dari sini ya ada Merkuri, Venus, Earth itu bumi kita. Kan bahasa Al-Qur'annya bumi itu kan ya, ardun. Jadi bahasa Inggris kan meh podo toh, kan meh sama itu. Ya. Nomor 3 Mars, Jupiter, Saturnus. Nah, yang Jupiter ini 318 kali bumi kita. Jadi banding matahari seperti ini. Ini jaraknya. Ini hanya satu tata surya ya. Nah, tapi ada isyarat ya. Nanti manusia ini bisa naik turun antar planet ini. Kita lihat hanya surat ini ya, 65 ayat 12. Allahul ladzi khalaqas sab'a samawati wa minal ardi mislahuna yatanazzalul amru bainahuna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah yang menciptakan 7 samawat ya. Khalaqa fil madi telah menciptakan 7 samawat. Nah, samawat ini minal ardi mislahuna ya. Dari bumi permisalannya. Jadi kalau semisal dengan bumi itu apa? Planet-planet Pak. Tadi ada gambar tadi, ada Merkurius. Nah, ya tanuzalul amru ya. Ya tanuzalul itu naik turun, al amru urusan, baina di antara huna itu sama-sama tadi. Lita lamu ya, untuk mengetahui annallaha ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah itu ya mengetahui menentukan tiap-tiap sesuatu. Jadi memang ada isyarat antara samawat 7 samawat ini yang seperti bumi, artinya planet-planet itu adalah yatanawjalu amru. Amru itu urusan Pak ya. Jadi amru itu artinya urusan, lalu naik turun. Jadi kalau kita lihatnya tadi ya, nah kalau bahasa Al-Quran ya, bawah itu yang ketarik matahari kalau malam ini. Kalau naik maka ada istilah, kalau secara syariat Nabi Mi'raj itu pada malam hari naik ke sana. Naik, Mi'raj itu naik dari sini ke sana. Kalau istilah Nabi Adam itu turun itu dari sini ke sini. Dari sini ke bumi ini turun.
Maka atas dan bawah itu menurut Al-Quran sebenarnya kalau atas itu yang menjauhi matahari, bawah ini. Nah, ini yatana jalul amru bainahuna, gitu loh Pak. Ya ini kalau kita belum sampai pemikiran ya tidak masalah. Pokoknya saya cuma tadi topiknya Allah membukakan ilmu disukai dengan kecerdasan dan peradaban manusia. Maka sebetulnya untuk generasi kita ya, itu di samping mungkin di pondok-pondok itu menghafal, itu harus diimbangi dengan ilmu pengetahuan Pak, supaya tahu ilmu kan. Jadi kalau di Sragen itu sudah ada ya, SMA atau SMK ya, Transscience ya, yang dipelopori oleh Bapak Agus Purwanto itu ya mahal, tapi itu disediakan antara sainsnya ya dengan hafalan dan lain sebagainya itu diimbangi, bukan hanya hafalan saja. Ya. Ini isyarat bahwa tadi sebenarnya Allah membukakan seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, berapa ayat yang saya sampaikan dan keterangan sedikit itu mungkin bisa memberikan wawasan. Mungkin ada komentar atau pertanyaan, saya persilahkan. Namun nanti bisa dilanjut sebagai ayat terakhir kita baca surat Al-Hijr ayat 98-99. Fasabih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan jadilah kamu di antara orang-orang yang bersujud. Ya. Jadi kita suruh bertasbih, memuji Allah, dan kita supaya menjadi orang yang bersujud. Sujud itu lambang kepatuhan. Setelah kita mengetahui alam semesta, Allah membukakan ilmu, ya, kita harus istilahnya tasbih dengan memuji dan bersujud. Sehingga apa yang terjadi ya, wa'bud rabbaka kata ya'tiyakal yakin, dan sembahlah atau mengabdilah pada Rabbmu, pada Tuhanmu hingga datang padamu itu suatu kepastian. Jadi waktu kita beribadah pada Allah ya, kita butuh menyembah Allah sudah yakin Pak. Yakin kalau nanti kita akan selamat. Yakin kalau Al-Quran itu memberikan petunjuk. Yakin kalau Allah itu membukakan ilmu dengan disuguhkan dengan kecerdasan dan peradaban manusia. Maka mari kita selalu ya menyamakan frekuensi dengan wahyu Allah. Karena kalau kita tidak mau menyamakan frekuensi, ya itu alam semesta akan istilahnya menyeleksi Pak. Jadi sementara kalau aku tak baca Quran cuma cari pahala ya dapatnya ya pahala saja. Misalnya demikian, ilmunya belum tentu. Ya. Misalnya demikian, itu frekuensi itu akan diseleksi oleh alam semesta. Maka kita ya terserah. Maka ciri-ciri mendapatkan pencerahan itu ada perubahan sehingga tidak kesepian dalam sendirian. Artinya sudah tahu Allah itu demikian, semesta itu demikian, jiwa saya itu demikian, dan saya tidak tersentuh oleh situasi yang di luar. Saya sudah bisa meniti ke dalam diri saya sendiri. Kan begitu. Itu salah satu ciri ada perubahan. Jadi jangan sampai kita masih ngaji, masih gusar dan lain sebagainya. Itu harus ada ketentraman. Kan ayatnya jelas, la khaufun wa lahum yahzanun, tidak ada khawatir, tidak ada bersedih hati. Itu punya situ. Kalau kita masih sedih, masih khawatir ya, masih sedih memikir masa lalu atau khawatir tentang masa depan, itu artinya kita memang kepasrahan kita pada Allah itu masih dipertanyakan. Nah, oleh karena itu kita berlatih supaya sudah mandiri, meniti ke dalam diri, yakin tadi ya, bahwa kita yakin pada Allah yang sesungguhnya. Kalau kita sudah betul-betul tentram, artinya kita benar bertuhan pada Allah itu benar. Tapi kalau Tuhannya masih belum Allah yang sesungguhnya, itu masih banyak kekhawatiran, itu banyak kemelekatan. Demikian, semoga ada manfaatnya. Lain waktu kita sambung lagi. Yahdillahu linurhi mayasa. Allah menunjuki cahaya semesta rohani pada siapa yang dikehendaki.
siapa yang kehendaki adalah orang-orang yang berkehendak untuk cahaya itu. Nasrun minallahi wa hum qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.